Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Riana Nasuha dari Pendidikan Fisika 2023 dengan NIM 130262329. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu masalah beasiswa yang tidak tepat sasaran. Selamat menyaksikan. Ya, namun ternyata pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar ada yang salah sasaran. Hampir 100% siswa di salah satu sekolah SMA favorit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ternyata ini menerima beasiswa program Indonesia Pintar. Padahal siswa yang bersekolah di sini umumnya kaum yang mampu. Hal ini tentu saja disayangkan sekolah lain. Apa sih itu beasiswa? Beasiswa adalah bantuan dana atau keuangan yang diberikan kepada seseorang untuk membantu biaya pendidikan atau penelitian. Biasanya beasiswa tersebut diberikan kepada siswa atau siswi yang benar-benar membutuhkan. Tetapi di Indonesia sudah banyak kasus beasiswa ini diberikan kepada siswa atau siswi yang mempunyai finansial yang berlebih. Lalu, apa saja sih yang menjadi faktor yang menyebabkan beasiswa itu tidak tepat sasaran? Yang pertama yaitu kriteria seleksi yang tidak jelas. Yang kedua, kurangnya informasi yang tersedia. Yang ketiga, kurangnya transparansi dalam proses seleksi. Yang keempat, yaitu perubahan kondisi ekonomi atau sosial. Yang kelima, yaitu kurangnya evaluasi serta pemantauan. Lalu apa saja sih yang menjadi kriteria untuk menerima beasiswa tersebut dikatakan layak untuk mendapatkan beasiswa? Yang pertama yaitu mempunyai prestasi akademik, kedua kebutuhan finansial. Ini biasanya terjadi penilaian tentang pendapatan keluarga, aset, dan kewajiban keuangan lainnya untuk menentukan tingkat kebutuhan finansial si calon penerima. Lalu yang ketiga yaitu potensi dan tujuan kerja. Ini biasanya ditujukan untuk mendukung calon penerima untuk mencapai kesuksesan dalam bidang studi atau pekerjaan tertentu. Lalu yang terakhir yaitu ada kriteria khusus. Biasanya ada beasiswa yang dikhususkan untuk program studi tersebut. Lalu strategi apa saja sih yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi agar beasiswa tersebut tepat sasaran? Yang pertama yaitu membuat sistem pemantauan yang terstruktur. Yang kedua, melakukan evaluasi periodik. Yang ketiga, melibatkan penerima beasiswa dalam proses evaluasi. Yang keempat, membangun jaringan dan kolaborasi. Yang kelima yaitu menggunakan teknologi dan sistem informasi. Untuk masalah yang pertama yaitu dengan beberapa faktor dapat menyebabkan beasiswa tidak tepat sasaran. Oleh karena itu diharapkan agar proses seleksi beasiswa dilakukan secara transparan dan objektif dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kebutuhan si calon penerima beasiswa. Selain itu perlu adanya evaluasi dan pengawasan secara berkala. Lalu output masalah yang kedua yaitu kita dapat mengetahui kriteria penerima beasiswa melalui proses seleksi yang transparan dan objektif. Dengan demikian diharapkan agar tidak ada kesalahan dalam pemberian beasiswa dan beasiswa dapat tepat sasaran kepada mereka yang memenuhi syarat dan benar-benar membutuhkannya. Lalu output masalah yang ketiga yaitu dengan menerapkan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi, program beasiswa dapat mencapai tujuan yang awalnya dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima beasiswa. Biasanya ini terus dipantau dan diawasi untuk memastikan bahwa implementasi beasiswa ini tepat sasaran. Lalu ada feedback yang pertama yaitu masalah beasiswa yang tidak tepat sasaran ini menjadi masalah yang serius dalam mengurangi efektivitas program dan mengurangi manfaat yang diberikan kepada penerima beasiswa. Masalah ini dapat diatasi dengan memperkuat proses verifikasi, meningkatkan komunikasi dan informasi. Yang ketiga, meninjau kembali kriteria seleksi. Yang keempat, yaitu meningkatkan pemantauan dan evaluasi, serta meninjau kembali kebijakan dan prosedur yang ada. Beberapa kriteria calon menerima beasiswa yaitu memiliki kemampuan akademik, potensi kepemimpinan yang tinggi, lalu ada keterampilan khusus, lalu keterlibatan sosial dan komunitas juga dapat dipertimbangkan dalam proses seleksi penerima beasiswa. Oleh karena itu penting untuk melakukan evaluasi yang cermat dan mempertimbangkan kriteria yang ada yang paling relevan dan efektif untuk mencapai tujuan program beasiswa tersebut. Lalu feedback yang ketiga yaitu dengan menerapkan strategi meningkatkan pemantauan dan evaluasi pada
program beasiswa. Agar program tersebut tepat sasaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu menetapkan indikator kinerja yang jelas, yaitu mencakup tujuan, sasaran program, serta tingkat partisipasi. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan data yang relevan yang dikumpulkan secara teratur dan akurat. Lalu yang ketiga yaitu dapat melibatkan orang yang berkepentingan seperti calon penerima beasiswa, orang tua, guru, serta lembaga pendidikan lainnya. Harapannya semoga di Indonesia tidak lagi terjadi masalah beasiswa yang tidak tepat sasaran, dan semoga beasiswa yang dialokasikan itu tepat sasaran kepada siswa atau siswi yang sangat benar-benar membutuhkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.